saya Eli Kurningsih dari SD Negeri 131 Kota Jambi. Saya kelas 5B. Hobi saya yaitu menggambar dan mengaji. Cita-cita saya menjadi guru ustazah. Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Putih Kesumba. Yuk kita mulai teman-teman ceritanya. Pada zaman dahulu, di tanah Jambi, hiduplah sepasang suami istri. Sudah bertahun-tahun mereka menikah, namun belum dikaruniai seorang anak. Keduanya tidak berputus asa. Setiap hari mereka berdoa agar dikaruniai seorang anak. Pada suatu malam, mereka tidur dengan amat lelap karena siang harinya mereka bekerja dengan keras. Di dalam tidurnya itu, mereka sama-sama didatangi seorang kakek yang menganjurkan mereka untuk makan rebung yang dililit ular sawah. Setelah makan rebung itu, insya Allah mereka akan dikaruniai seorang anak. Keesokan harinya, sang suami mengitari rumpun-rumpun bambu untuk mencari rebung yang dimaksudnya itu. Lalu ular sawah ia menemukannya. Lalu ular sawah sebesar tebu melilit di bawah rebung itu. Wahai ular, apakah kalian tahu teman-teman rebung itu seperti apa? Ini dia rebungnya. Rebung itu adalah bambu yang masih muda. Wahai ular sawah, izinkan aku untuk mengambil rebung yang kau lilit itu, agar aku segera memiliki seorang anak, pinta sang suami kepada si ular. Lalu ia menceritakan perihal mimpinya itu kepada si ular. Hahaha, akan kuberikan tuanku, asalkan tuanku mau berjanji jika anak tuan laki-laki itu milik tuan, jika anak itu perempuan itu milikku. Serahkan ia padaku saat ia berumur 7 tahun, jawab si ular sawah. Lalu sang suami pun memotong rebung itu dan membawanya pulang. Sang istri pun memasak rebung itu. Beberapa hari kemudian, sang istri merasakan dirinya hamil karena perutnya semakin lama semakin membesar. Lalu mereka berdua amat berbahagia. Saat usia kandungannya genap, lahirlah seorang bayi yang amat cantik. Ia diberi nama Putih Kesumba. Putih Kesumba tumbuh dengan amat lincah. Tawa cerianya mewarnai hari-hari sepasang suami istri itu. Keduanya sangat menyayangi Putih Kesumba. Saat usia Putih Kesumba berumur 7 tahun, betapa sedihnya pasangan suami istri itu. Mereka harus menyerahkan Putih kepada si ular sawah. Namun mereka berniat untuk mengingkari janjinya kepada si ular sawah. Putih pun dilarang teman-teman pergi ke mana-mana atau keluar rumah, kecuali dengan bersama ayahnya. Saat suaminya hendak pergi berlayar, sang suami pun mengirim pesan kepada sang istrinya. Wah, istriku, jagalah baik-baik Putih, pesan sang suami kepada istrinya. Jangan khawatir suamiku, aku akan menjaga Putih dengan jiwa ragaku, jawab si istri. Lalu Putih pun diajak ibunya pergi mandi di sungai. Saat Putih sedang asyik bermain air, tiba-tiba seekor ular sawah mengambil Putih lalu membawanya pergi. Sang ibu pun tidak dapat menolongnya karena ular itu sangat cepat. Lalu Putih dibawa ke tebing yang tinggi, yang sangat berairnya sangat deras. Sang ular pun bertanya, telah sebesar apa hatinya? Masih sebesar
sebesar manggis, jawab Putih yang cantik. Lalu setiap hari ia bertanya, dan sebesar apa hatinya? Masih sebesar pinang. Setiap hari ia bertanya, sebesar apa hatinya? Lalu saat Putih ditanya kepada si ular sawah, dan sebesar apa hatinya? Saat ia tidak punya jawaban lagi, ia menjawab, hatiku sudah sebesar nyiru. Betapa bahagianya si ular sawah. Lalu ia mengundang ke-10 temannya untuk menghadiri undangan. Mereka akan menyantap Putih. Saat ayahnya sedang lewat, tiba-tiba Putih berteriak, "Ayah, tolong aku ayah, ambillah Putih ayah." Ayahnya pun langsung terkejut teman-teman. Lalu ia segera menyambar Putih dan membawanya. Saat si ular sawah melihat Putih sudah jauh, ia berteriak, "Ayamku lepas!" Saat Putih sampai di hulu, tiba-tiba ke-10 ekor ular sawah menghadiri prestasi ular sawah. Lalu saat mereka sampai di hulu, tiba-tiba seekor ular sawah 10 ke 10 berdatangan menghadiri undangan si ular sawah. Ular sawah lalu tidak dapat saat melihat Putih dan ayahnya sudah jauh, tiba-tiba ia berteriak, "Ayamku lepas!" Lalu santapan pun tidak ada teman-teman. Lalu seekor ular sawah menjawab, "Kunang, aku makan kepalanya." Ade pun juga menjawab, "Kunang, aku makan ekornya." Dalam kebiasaan ular, pesta tak boleh gagal. Jika pengundang tidak dapat memberikan santapan, maka si undanganlah yang menjadi santapannya. Lalu ia mati dimakan ke-10 teman-temannya. Lalu Putih pun pulang bersama ayahnya. Saat ia sampai di rumah, ibunya pun terus menangis karena saat ia rindu dengan kepada si Putih. Lalu mereka berpelukan. Lalu tidak ada lagi yang mengganggu ataupun ulah. Pesannya, 1, kita harus menolong tanpa pamrih. 2, kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.